Makanya saya sering ngomong, kalau pelihara sapi 1-2 itu memang rugi. Tapi kalau pelihara sapi di atas 5, insya Allah itu untung. Tapi problem permasalahannya kalau 5 ngarite piye. Nah, maka inilah program Silase yang akan bisa menjadi pakan alternatif, di mana kelompok masyarakat yang memang bisanya nanam suket. Contoh perwakilan hari ini adalah Mas Daeng. Dia kemampuannya nanam rumput, nanam pakcong, ya sudah. Silahkan kalian dan teman-temanmu tanam itu pakcong sebanyak-banyaknya, tanam rumput sebanyak-banyaknya. Tanahnya dari mana? Di sini ada lurah yang punya kekuasaan tanah nganggur. Di pinggir-pinggir laut, di pinggir-pinggir kuburan itu banyak sekali tanah nganggur. Nah itu diberdayakan, nanti apa? Kita beli. Jadi hasil-hasil tanaman pakcong, odot itu kita beli. Masuk ke gudangnya Mas Dimas, dari gudangnya Mas Dimas diproses fermentasi atau diproses menjadi silase, lalu kita bisa jual kepada masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif. Nanti akan muncul pedagang damen komplain, nah, pasti akan muncul seperti itu. Ya kita akan rangkul mereka, untuk mereka bisa menjadi supplier juga. Nah karena ini kita olah supaya punya nilai tambah. Jadi ini harus didukung, proyek Silase harus kalian bantu sosialisasikan supaya apa? Target kita Kebumen sebagai sentral ternak, utamanya Ambal ini segera terwujud, bukan hanya sebagai angan-angan belaka. Dan insya Allah target saya menuju 2.500 ekor kambing atau domba ini, insya Allah tahun ini saya realisasikan. Jadi saya harus buat percontohan, ini loh, ada 2.500 kambing yang kita pelihara dan menghasilkan. Itu ya, malam hari ini saya mengundang Mas Dimas seperti itu, mengundang Mas Daeng juga seperti itu. Jadi Mas Dimas dan Mas Tri akan bergerak dalam program peternakan. Silahkan Pak Daeng dan teman-temannya petani untuk bergerak menyuplai dan mendukung. Nah, saya juga di sini mengundang Mas Fuad. Apa peran beliau? Beliau ini sangat membantu saya dalam pengadaan listrik. Saya bilang hari ini pasang, hari ini nyala. Nah, kenapa? Semua proyek kita pasti akan berkaitan dengan listrik. Nah, termasuk nanti peran beliau itu adalah membantu bagaimana tempat-tempat umum yang jalan-jalan gelap dan lain sebagainya supaya bisa dipasang listrik. Supaya apa? Ekonomi masyarakat bergerak dengan adanya penerangan ini. Maka saya undang beliau untuk hadir supaya apa? Memberi dukungan bahwa acara malam hari ini bisa menjadi tonggak perubahan ekonomi. Di sini juga ada Pak Muhtaris. Kenapa? Bukannya dia orang luar Ambal. Nah, ini saya juga menjawab bahwa program saya bukan hanya untuk Ambal. Program saya untuk Kebumen. Orang Merit, orang Ponorogo, orang Banjurpasar, silahkan kita rangkul. Kita nggak membedakan kenapa ini harus kita undang. Jadi di sini saya juga menghadirkan Mbak Puji. Pelaku apa? Pelaku bisnis gabah. Kenapa kok semua Mbak Puji tok yang diundang? Padahal yang lain ada. Ya saya belum kenal. Saya bukan nggak mau mengundang juragan gabah yang lain. Yang saya kenal baru Mbak Puji. Ini saya undang sangat penting. Untuk apa? Jangan sampai situasi ketika panen harga gabah hancur, petani jadi korban. Nah ini solusinya apa? Memang selama ini harusnya ini peran pemerintah yang hadir dengan cara membeli gabah-gabah petani. Tapi juga kemampuan pemerintah sangat terbatas. Maka saya punya impian itu punya lumbung padi. Ya. Jadi kita punya impian lumbung padi. Terus siapa yang akan membeli? Ya sementara kita sampai menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lumbung padi. Di sini juga ada Mas Dimas yang punya gudang kapasitas di atas 100 ton. Di sini juga ada Mbak Puji yang punya gudang di atas 50 ton. Mungkin nanti akan muncul. Ya, jadi kita ini, saya hidup ini, saya hampir ya, sampai hari ini hampir nggak mau yang namanya saya mendepositokan uang saya. Kenapa saya nggak mau? Karena kalau saya depositokan, maka yang selamat hanya keluarga saya. Tapi kalau saya belanjakan, maka akan lebih banyak orang yang bisa saya bantu. Kalau saya mau nyaman, ngapain saya begini? Duit saya simpan saja.
Tetapi kenapa saya melakukan? Kenapa? Saya ingin melihat bahwa uang saya jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Rugi Pak Yulianto, mungkin saya rugi di sini. Tapi Allah akan mengganti di tempat lain. Atau sebaliknya, saya bisa rugi di tempat lain, tapi mungkin saya akan diuntungkan. Kenapa? Banyak doa di dalam. Nah, ini harus dipahami. Jadi saya mengundang Mbak Puji, saya mulai besok akan melakukan operasi pasar. Meskipun masih sebatas di sini. Ada yang nggak setuju, petani nggak setuju, ada yang nggak setuju, pedagang nggak setuju. Tetapi tolong, mungkin di antara yang hadir di sini aja ada yang nggak panen. Artinya masih beli beras. Berarti kan yang nggak panen berharap juga beras murah kan? Ya. Tapi yang hadir di sini juga ada petani yang panen kan? Berharap nggak gabahnya dibeli mahal? Ini mahal. Ya sama. Ya setidaknya sebanding dengan. Nah, artinya seperti itu. Nah, di sini juga ada pelaku, ada ketua koperasi, Mas Mujium. Saya punya impian, pacuan kuda itu gratis. Kenapa itu gratis? Kalau gratis dalam teori berbisnis saya, maka akan menghasilkan perputaran ekonomi jauh lebih besar daripada yang berbayar. Buktinya apa? Turnamen voli di Bundaran WA. Itu fakta. Saya mengeluarkan uang 50 juta, saya menggratiskan, dan saya punya pemasukan 198 juta di luar perputaran ekonomi. Dan sampai hari ini Beneretan punya kas pemudanya 72 juta. Hanya sekali event. Tapi kenapa nggak bikin lagi? Nah ini perkaranya orang kita. Seharusnya begitu tahu untung 78 juta, saya bilang bikin event 23 bulan sekali. Loh kan nggak bisa dibener, keliling kan. Nah, mental seperti ini nggak nyampe. Sehingga banyak di antara mereka akhirnya, lah, ngonger orang pasti gitu. Ngonger rugi gitu. Akhirnya yang dibayangkan adalah kejelekannya bukan kebaikan. Ya contoh nyata, Kaibon Pantai Festival. Ditolak. Saya nggak ngerti pola pikir masyarakat yang menolak. Bagaimana mungkin ada suatu desa yang akan ada investor masuk, tapi pemudanya menolak? Nah, ini harus menjadi catatan ini. Masyarakatnya sebagai menolak. Ya mungkin pemudanya ada yang setuju, tapi nyatanya nggak berjalan. Nah artinya apa? Karena mereka sudah terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, sehingga kalau ada seseorang yang masuk menganggapnya akan merebut. Ya. Kalian udah nyaman punya mainan, ketika ada orang datang dianggapnya akan merebut mainanmu. Padahal bisa jadi orang yang datang ini justru akan menang. Saya masih ingat pesannya Pak Arifin Panigoro. Ketika beliau adalah mentor saya sangat menghormati beliau. Karena saya juga punya hubungan yang baik dengan beliau. Ketika beliau bercerita bahwa Bank Saudara awalnya adalah punya beliau 100%. Punya beliau 100%. Tapi kemudian beliau harus menjual kepada Bank Wori, bank nomor 2 terbesar di Korea. Kenapa harus dijual? Dia bilang, kalau saya punya sendiri, nilainya hanya X rupiah. Tapi kalau ini saya jual kepada orang yang jauh lebih kaya, maka 10% saham saya nilainya 10 kali lebih besar daripada X rupiah yang kita miliki. Nah, inilah yang saya bawa ke sini. Hari ini kalian memang sudah punya penghasilan. Mbak Puji punya penghasilan, Pak Dokter punya penghasilan, Mas Muji punya penghasilan, silahkan punya penghasilan. Tetapi harapan saya, hadirnya saya akan menjadikan penghasilan kalian meskipun masuknya saya, tapi akan menjadikan penghasilan kalian 10 kali lipat lebih besar daripada sekarang. Ini yang terjadi. Dengan cara apa? Berbagi. Kalau kalian nggak mau, habis oleh sebuah dunia baru yang namanya medsos. Sekarang kita lahir di dunia baru. Kita nggak bisa. Pasar Ambal sepi, Yulianto bisa lalu. Ini sangat bahaya statement seperti itu.
Lama-lama, kenapa pasar ambal sepi? Karena sekarang pedagang keliling sudah banyak. COD-an udah banyak. Kalian beli sayur nggak perlu ke pasar. Orang ke pasar nggak cukup 50.000, 100.000. Tapi kalian beli sayur yang datang ke rumah, 2.000 udah bisa sarapan. Coba kalian bawa duit 10.000 ke pasar. Ayo, Mas Agus cukup? Nggak cukup. Tapi kalian duduk di rumah, COD. Saya perlu sayur matang, bikin status. Udah ada yang ngomong, iya saya bisa antar sekarang. Ini fakta. Nah ini orang nggak terima kalau kita membahas itu, padahal nyata itu. Jadi kita ini harus berpikir bahwa ke depannya tidak harus main di pasar. Nah kalau kita mau bikin main di pasar, ya kita bikin event. Kita bikin event bagaimana supaya orang mau datang ke pasar. Tapi kalau kita nggak bikin event, ditinggalin. Jangankan levelnya pasar, mall sekarang ditinggalin. Iya kan? Mall sekarang ikut sepi itu. Berapa banyak pusat perbelanjaan yang tutup karena adanya online. Nah, kita masih terpaku seperti itu. Jadi, di sini kita harus berpikir. Di sini juga ada Mas Ludiono, pelaku jual sate. Kenapa? Kita harus berpikir untuk membuat sate beku. Nah, jadi malam hari ini saya mengundang memang ekstrim, 1 malam saya undang. Karena besok pagi, yang pertama, saya besok pagi akan membahas, saya mendatangkan konsultan BP POM dari Wonosobo dan Semarang. Karena saya besok akan membahas tentang bagaimana saya membuat dapur umum agar produk-produk kuliner, produk-produk makanan UMKM bisa berizin POM. Harus kita siapkan ke depannya untuk apa? Untuk kita bisa ke dunia online. Tanpa itu nggak akan bisa kalian ini. Kalian mau cerita ngalor ngidul nggak akan muncul, nggak akan bisa dijual kalau kalian tidak punya izin. Nah setelah itu saya jam 2 ada acara, saya mengundang pengusaha minyak goreng dari Jogja dan Semarang karena saya ingin membuat POM minyak goreng. Saya akan berinvestasi bagaimana agar kita bisa mendapatkan harga minyak goreng yang baik. Pak Yulianto nanti dimusuhin pedagang, semuanya pasti akan ada yang nggak senang. Tapi ketika kalian itu dihantam oleh sebuah sistem yang orang tidak di luar, toh kalian juga nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Coba sekarang ada orang jual minyak goreng murah lewat online, kalian mau teriak-teriak? Tidak bisa. Masuk kita harus menunggu dibunuh orang lain sebelum kita siap-siap. Nah ini yang terjadi. Jadi jangan sampai kita dimakan oleh dunia online yang bisa jadi pedagangnya ada di Papua, bisa jadi pedagangnya ada di Kalimantan, ya kan? Pedagangnya di Kalimantan, tapi mereka bisa jual minyak lebih murah. Mungkin nggak orang Kalimantan jual minyak lebih murah? Mungkin. Ya mungkin yang besok saya undang juga sumbernya dari sana minyaknya. Oh sana yang punya. Nah jadi besok saya ada itu. Nah berikutnya saya juga masih menyikapi tentang gagalnya Pantai Festival. Jadi besok kita juga akan mencoba untuk bernegosiasi dengan mungkin Pantai Wuni atau mungkin Pantai Lembu Purwo. Kenapa? Karena ini salah satu cara untuk menaikkan pengunjung laut. Dan ketika mereka senang, mereka akan berfoto, mereka akan bercerita, mereka akan mengupload dokumen. Dan inilah yang akan membuat pantai kita dikenal. Contoh saudara, orang Ambel mana nggak tahu yang namanya Desa Bener Wetan? Setahun nggak nyampe, sekarang semua udah tahu. Bahkan orang Bulus Pesantren, orang Bonoro tahu Bener Wetan. Awalnya ada yang tahu Bener Wetan semana? Nggak tahu. Lingkup kecamatan, hanya lingkup kecamatan itu pun hanya lurah-lurahnya yang kenal sama yang punya saudara di sini. Nah, artinya apa? Ya ini pentingnya itu. Pentingnya promosi adalah mengenalkan. Jadi saya kumpulkan malam hari ini, monggo kita berpikir bersama, tujuan kita satu, ekonomi maju. Yakin aja, kalau jenengan bisa membuat orang lain kaya, bisa membuat orang lain cukup, jenengan akan dicukupkan sama Gusti Allah. Nggak usah jenengan berpikir yang ngonggur lu rayo muji sukinyong ya tambah melarat. Jangan, itu keliru itu. Kalau jenengan deket sama orang kaya, ya jenengan akan ikut kaya. Kenapa? Kedepannya program saya lebih nggak akan masuk akal.
akan lebih banyak nanti yang orang nggak senang. Kenapa? Begitu pabrik air jadi, maka kita akan menggunakan program wakaf air. Begitu rokok saya ini keluar, ini saya ini berjuang 4 tahun. Jangan kalian pikir itu bim salabi. Ini semua rokok-rokok berizin, cukainya jelas, resmi. Nah ini salah satu apa? Ya kita lihat, yang ada di sini saja 80% perokok. Sekarang saya tanya, kalian dapat apa dengan rokok selama ini? Terkesan. Nah, dapatnya terkesan. Pintar sekali, itu yang tidak. Nah ini nanti kita akan ajarkan ekonomi mandiri agar mereka pada punya penghasilan, punya pekerjaan. Kita modalin. Jadi nanti akan balik kembali. Kenapa kedepannya harus seperti itu? Ya memang harus seperti itu. Kalau kalian enggak, kalian dimakan sama orang lain. Akhirnya kita dieksploitasi dengan kemiskinan. Jadi ini yang terakhir ya, pesan saya, bahwa masih banyak orang yang merasa kalau orang ambal miskin, dia nyaman. Nah ini yang harus kita lawan. Kita tidak membenci orangnya, tapi kita melawan sistemnya. Karena di balik kemiskinan itu banyak yang bisa dieksploitasi. Banyak di sini. Kepentingan. Ya. Kalian nggak sadar dieksploitasi oleh namanya Bang Pecet. Berapa banyak orang yang menjadi korbannya? Banyak, Pak. Koperasi. Mungkin yang ada di sini pun ada yang punya utang. 80%. Gitu. Ambil utang rasa semangat ya. Terus berikutnya, Pinjol. ada juga di antara kalian terikat dengan juragan. Karena ngutang kepada juragan, harga yang menentukan juragan. Ada nggak seperti itu? Ada. Banyak. Nah itu semua bagaimana untuk keluar dari situ? Jadi kelompok-kelompok kaum juragan ini akan hadirnya kita dianggap sesuatu yang akan membahayakan. Bukan Ya. kesambungan. Kenapa? Ya karena mereka berpandangan pendek, sempit. Tapi sebetulnya kalau mereka mau gabung dengan kita, ya welcome saja. Jadi kita nggak ini. Itu ya dari saya. Jadi ini saya membawa beberapa produk contoh. Jadi kita ini akan membuat minyak goreng murah kita akan kita buat. Rokok kita akan berdayakan. Bukan berarti saya mengeksploitasi, tapi kalau setiap rumah, mohon maaf, yang perokok, sehari habis nggak 1 bungkus? Kurang, Pak. 3. Kita bicara 1 bungkus. Kalau kita bicara semua mau pakai produk saya, berapa ekonomi yang bisa saya bangun? Berapa anak yatim bisa kita santunin? Berapa nenek-nenek bisa kita bantu? Berapa orang yang menjadi korbannya Bang Plecet bisa saya bayari? Ini nanti akan lebih hebat lagi. Kenapa? Kita akan bantu orang-orang punya utang. Kita akan bantu orang-orang miskin. Kita akan bantu anak-anak yatim. Kita akan kasih mereka beasiswa. Dari mana? Dari para perokok. Lah kok begitu, Pak? Lah, saya melarang kalian ngerokok kan ngajak geluh. Tidak dong. Dilarang asal lu jangan rokok lagi ngajak geluh saya. Dimusuhin orang. Nah, lebih baik, oke lah, kalian tetap merokok saja, tapi tolong mulai besok merokoknya ini. Kenapa harus merokok ini? Karena setiap jenengan rokok ini, maka yang pertama, jenengan punya peluang bisa umroh gratis. Jadi kalau jenengan kumpulin bungkus rokok ini sebanyak 10.000 bungkus, ditukarkan ke saya, hadiahnya umroh. 10.000 gimana caranya? Ya kalian beli aja sama orang-orang 1.000 rupiah. Kira-kira mau nggak dok? Bungkusnya di 1.000. Seneng. 500 saja. Mahal. Lah kalau 10.000 bungkus berapa harganya nilainya? 35 juta itu. Gimana itu? Bisa dapat umroh gratis. Berikutnya, saya juga bisa bayarin utangmu. Kalau kamu mau nuker bungkus rokok ini ke saya. Jadi kalau misalnya kalian tuh nanti cari, saya punya utang 1 juta Pak Yulianto, tolong bayarin. Oke, saya bayarin. Tapi saya carikan bungkus rokok ini. Terus buat apa Pak Haji itu di sini? Bungkusnya dibakar apa buat apa? Bungkusnya saya bakar. Tapi kenapa kok saya harus membantu orang itu? Ya karena supaya mereka itu
akhirnya mengajak orang lain merokok. Loh, biaya rokok ini mahal atau murah? Saya pastikan wajar dan masih terjangkau. Harganya berapa Pak Yulianto? Ya saya ngikutin kalian mau harga berapa. Ya di bawah harga paling murah, Pak. Di bawah harga paling murah, lintingan katanya. Enggak, bu jangan lintingan. Rokok tetap perbandingannya rokok, Pak. Ya. April Berapa? Apa namanya? Azimo. Hajimu. Asimo 8.000. 8.000. Nah, itu nggak berasa. Ya kalah atau Rasa-rasa. kalah harga Ya, gitu. untuk rasa menang itu. Ya iya, rasa. Senang iki. Wong seneng iki. Bungkusnya keren Ya, rasanya. itu pun kalau istilahnya di bawah harga rokok, ya taruhlah Azimo. Itu Pak Jul masih punya untung. Kalau belum menguntungkan dari segi bisnis Pak Jul, ya tetap terserah Pak Jul yang ngasih harga. Ya, kita mau Aja Hajimu. harga Ada di- mending apa? Tenor. di- Tenor. Tenor kan sendiri. Di mana? Jadi harga kita itu di atas 9.000, di bawah 10.000. Nah, masuk. Itu masuk. Masuk. Jadi masih wajar. Asal 10.000 itu masuk. Kalau segi Tetapi keuntungan dari sini akan kita balikin lagi. Kenapa apa sistem ukur? Kita sorry ya. balikin lagi. Sikis yang mulai. Untuk siapa? Ya kan udah ada sini betul namanya karyono. Masyarakat untuk bantuan sosial. Jadi bukan saya nggak ngambil keuntungan, tapi keuntungan ini akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, Untuk apa? Ya untuk bantu. Tangga, anak muda, siapapun mereka yang ingin punya penghasilan 1 juta sampai 3 juta rupiah. Dengan apa? Menjual produk-produk dari kita ke rumah-rumah. Jadi ke rumah-rumah, silakan. Jadi nanti nggak perlu modal, ngambil barang dari saya dulu, lalu jual keliling, pagi hari ngambil, sore hari stok. Begitu seterusnya. Gajinya kapan? Langsung gajian tiap hari. Nah, dengan harapan apa? Ekonomi berputar. Kalau mereka punya uang tiap hari, maka pedagang akan mendapatkan ekses. Pedagang akan mendapatkan ekses, bakul-bakul akan laku, pasar juga nanti akan ramai dengan sendiri. Ya. Itu. Jadi silakan ya masyarakat yang ingin bekerja, ingin dagang, silakan bisa bergabung dengan program kita menuju Kebumen Sugih Ekonomi Mandiri.